Jadi alasan yang pertama, mengapa iman kita kepada kedahsyatan Tuhan tidak terkalahkan, tidak dapat dikalahkan oleh situasi ini? Karena yang pertama, karena kita di tengah situasi apapun tidak akan pernah kehilangan penyertaan Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian yang kedua, apa maksudnya Pak? Iman kita terhadap kuasa Allah yang dahsyat tidak terkalahkan. Apa maksudnya? Yang kedua, karena begini, pada prinsipnya Alkitab mengajarkan bukan soal cara mati seseorang yang membawa dia kepada penghukuman kekal, tetapi cara hidup. Ada orang yang berkata, Pak, harusnya ya anak Tuhan itu meninggal dalam damai. Waduh, itu impian semua orang. Tahun yang lalu saya memakamkan ibu saya. Ya, teman-teman yang mengirimkan WA untuk menguatkan kami sekeluarga, itu sangat berarti sekali. Ya, mama saya ya di hari-hari terakhir ya sangat tenang, sangat nyaman. Tetapi kan juga dalam keadaan sakit meninggal. Lalu ada cerita tentang Smith Wigglesworth, seorang penginjil yang luar biasa, yang meninggal tanpa penyakit. Wah, itu semua luar biasa. Lalu bagaimana dengan Elia yang diangkat oleh keretanya Tuhan, naik. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tetapi tidak semua orang memiliki cara mati yang ideal menurut impiannya. Bahkan Yesus mati di Golgota, di kayu salib. Mati dengan cara mati seperti para penjahat dihukum mati. Tetapi apakah Yesus memusingkan dirinya dengan penilaian manusia akan cara dia mati? Tidak. Kenapa? Karena cara Yesus hidup sudah cukup membuktikan bahwa ini orang benar. Dan bahkan Yesus berkata, akulah kebenaran. Aku adalah kebenaran itu sendiri. Soal cara matinya yang tragis seperti matinya para penjahat tidak menjadi urusan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada di antara Bapak Ibu yang berduka karena kehilangan orang yang dicintai dalam situasi seperti ini, padahal dia anak Tuhan kan Pak Pendeta, Bapak Ibu jangan larut dalam kesedihan yang terlalu lama. Biarkan kebenaran ini memerdekakan engkau. Engkau tidak dikalahkan. Engkau tidak dihancurkan. Bahwa orang-orang yang kita kasihi, yang dipanggil Tuhan pada masa ini, puji Tuhan untuk itu. Dan puji Tuhan bahwa kita masih ada sampai hari ini. Semuanya sama. Semua adalah karena anugerah dari Tuhan kita. Sekali lagi, Alkitab mengingatkan kita, engkau tidak menjadi orang yang kalah hanya karena cara mati yang tidak biasa, yang tidak ideal. Tetapi bahwa begini, engkau jadi orang yang kalah kalau cara hidupmu tidak menampilkan cara hidup anak-anak terang. Alkitab memberi sebuah kepastian kepada kita bahwa orang tidak akan dihakimi lalu dilemparkan ke neraka karena cara matinya tragis. Tidak. Orang akan dilemparkan ke neraka karena cara hidupnya yang salah, yang tidak hidup dalam kebenaran, yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya hari ini daripada perhatian kita ditarik kepada ketakutan terhadap wabah, terhadap apapun kemerosotan dalam ekonomi. Waduh, banyak orang sekarang ditarik ke sana. Daripada hidup yang ditarik ke sana, lebih baik bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begini, Bapak Ibu? Perhatikan dengan saksama bagaimana cara kita menjalani kehidupan hari-hari ini. Haleluya. Yang tidak bisa dipungkiri adalah begini, Bapak Ibu. Dengan hadirnya virus ini, ada banyak orang, dan saya dengar kesaksiannya, tiba-tiba mulai mengevaluasi hidup. Termasuk juga saya. Oh ya, saya mengevaluasi cara saya hidup. Iya ya. Nggak usah pakai wabah segala macam deh. Kita kan bisa, ya kalau Tuhan nggak datang segera, kita yang datang sama Tuhan. Nah, karena semuanya itu tidak dapat diprediksi, bagaimana kalau begini? Setiap hari
kita menyelidiki dan mengevaluasi cara kita hidup di hadapan Tuhan dan sesama. Saya hari ini juga mengevaluasi diri saya. Mewaspadai pengajaran-pengajaran yang saya sampaikan dalam renungan seperti ini. Saya senang melihat video-video rekaman khotbah saya. Bukan karena saya narsis, bukan. Karena dalam menyaksikan tayangan video khotbah saya, termasuk ya YouTube dari Rumah Doa, saya saksikan itu dan saya pelajari ya apa yang salah, apa yang bisa saya ubah nanti dalam cara saya menyampaikan khotbah. Bukan saja caranya, tetapi ya isinya. Itu selalu menjadi bahan evaluasi buat saya. Dan yang lebih penting, hari-hari ini juga kita mengevaluasi cara kita hidup. Beberapa di antara Anda yang menyaksikan renungan hari ini, tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Mungkin bahkan engkau bukan jemaat, engkau hanya secara tidak sengaja sedang nonton YouTube, bosan nonton YouTube tentang motor-motor gede itu, ya kan? Bosan nonton YouTube yang isinya ada artis yang ya jadi YouTuber lalu kemudian beli mobil baru. Aduh bosan ya kan. Kalau kemarin masih sempat nonton itu supaya agak halu sedikit kehidupan. Haleluya. Ya kan. Tapi tiba-tiba engkau nonton acara ibadah ini. Bagi saya tidak ada yang kebetulan. Dan karena engkau telah menyaksikan ini bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, termasuk juga saya, maka dengarkan ini. Di masa-masa ini, iman kita tidak terkalahkan. Tetapi tetap ingat, perhatikan cara kita menjalani kehidupan. Mungkin ada suami-suami yang mendengarkan renungan saya ini. Engkau harus memperhatikan caramu hidup. Kalau ada istri yang mendengarkan renungan saya ini, maka dengarkan baik, perhatikan cara engkau hidup. Haleluya. Sudahlah, saya khawatir ya kan. Saya khawatir kita terlalu lama merasa bahwa hidup ini milik kita. Saya bisa menjalani seperti apa yang saya mau. Saya bisa menjalani seperti konsep saya berpikir. Tidak, tidak. Imanmu memang tidak terkalahkan hari ini, tetapi cara hidupmu harus berubah. Cara hidup Kristus. Amin. Amin. Karena Tuhan tidak menghakimi cara kamu mati, tetapi penghakiman akan datang kepada cara kamu hidup. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 berkata, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bodoh, tetapi seperti orang arif. Don't be a foolish, be a wise one. Hiduplah dengan bijak. Nggak ada lagi tuh pura-pura ada WA nyasar tetapi isinya kalimat-kalimat mesra dengan mantan. Haleluya. Nggak ada lagi yang kayak begitu. Jangan bilang, oh ini nyasar kali. Hati nuranimu diselidiki oleh Roh Kudus. Yang kayak begitu di zaman ini udah nggak laku. Ubah cara hidup. Ya, anak-anak muda perhatikan, hormatilah orang tuamu. Karena ayatnya bilang begitu. Periksalah dalam kitab Keluaran 20 ayat yang ke-12. Tulisannya, hormati orang tuamu. Amin. Tidak ada ayat dalam Alkitab yang isinya, hai anak-anak, hai orang tua, hormati anak-anakmu. Karena sekarang mereka lebih kaya dari kamu. Sekarang mereka lebih pintar dari kamu. Tidak ada ayat seperti itu, saudara. Tidak ada. Hai anak-anak, dengarkan. Hormati orang tuamu. Di waktu-waktu yang lalu, engkau banyak mengabaikan mereka. Hanya karena engkau sekarang telah mandiri, engkau sekarang telah memiliki intelijensia yang tinggi, engkau punya pekerjaan yang hebat, lalu engkau bisa pergi kemana saja semaumu, lalu engkau lupa meluangkan waktu untuk bersama dengan orang tuamu, memberikan kepada mereka waktu untuk mencintai, bahkan menghormati mereka. Hari ini, dalam situasi seperti ini, dengarkan baik, engkau tidak akan dihakimi oleh cara matimu, hai anak muda, tetapi engkau akan dihakimi oleh cara hidupmu. Jangan sampai bahwa begini, ada begitu banyak orang, cara hidupnya salah, matinya tragedi. Alkitab bahkan bilang begini, kalau cara hidupmu benar, matimu tragedi, engkau pahlawan iman. Itulah yang terjadi dengan para martir. Haleluya. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Karena begini, imanmu sudah hebat, imanmu sudah dahsyat, imanmu sudah besar, dan bahkan tidak terkalahkan oleh situasi ini. Situasi yang seperti ini tidak dapat mengalahkan imanmu. Itu janji firman Tuhan. Tetapi jangan lupa bahwa begini, pada prinsipnya
Alkitab menekankan bukan soal cara mati, tetapi cara hidup. Haleluya, haleluya. Mulai dari sekarang, rencanakanlah perubahan. Lalu kemudian yang berikut, jangan cuma berhenti di rencana berubah. Berubahlah. Berubahlah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kita dapat mengerti kehendak Allah. Orang yang mengerti kehendak Allah, pada akhirnya juga akan melakukan kehendak Allah. Amin. Yang ketiga. Apakah iman kepada kuasa Tuhan telah dikalahkan hari ini? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena rupanya begini alasan yang ketiga. Karena perbuatan dahsyat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Amin. Jangan mengukur Tuhan hanya dari satu peristiwa. Ada satu doamu yang tidak dijawab, lalu engkau mulai bilang begini, ya memang sekarang zamannya lagi susah, situasi lagi kayak begini, ya wajarlah. Ya mungkin Tuhan telah mengabaikan kita. Enggak. Apalagi engkau mulai terpuruk. Aduh, masih haruskah aku beriman kepada Tuhan seperti imanku yang dulu, imanku yang berkobar-kobar kepada Tuhan? Jawaban saya, oh ya masih. Karena iman yang itu belum terkalahkan oleh situasi yang sekarang. Amin. Ada masih banyak mujizat yang terjadi, Bapak Ibu. Tetangga gereja kita di wilayah Bekasi Utara sana baru ada kesaksian. Haleluya. Ya karena apa? Karena memang masih ada kok keajaiban yang terjadi. Hari-hari ini isinya bukan hanya tragedi. Hari-hari ini isinya bukan hanya kekalahan. Hari-hari ini isinya bukan hanya di rumah saja. Tidak. Hari-hari ini isinya juga ada berita tentang mujizat. Ada berita tentang kebangunan rohani. Ada berita tentang kuasa Allah yang dahsyat. Ada berita tentang perbuatan Tuhan yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu, ternyata Bapak Ibu, saya duduk bersama dengan orang-orang yang kemudian dirawat sebagai penderita COVID-19. Saya mau jujur sama Anda, ketika mendengar berita itu, saya sempat sangat terpukul. Dibilang takut, oh sempat ya kan, saya juga kan bukan manusia super. Lalu pertanyaannya, Pak Yori, nggak kena ya? Puji Tuhan, nggak kena. Lalu pertanyaan kedua, Pak Yori, imannya berkobar nggak? Iman saya berkobar bukan karena saya memotivasi diri saya sendiri, bukan. Ya seperti ya ungkapan-ungkapan motivasi ya kan, kamu bisa. Ya enggak begitu saudara ya. Ya dalam ketakutan saya lari kepada firman Allah. Dalam ketakutan saya berlutut dan menyembah Tuhan. Saya ya memainkan gitar, saya memainkan keyboard, lalu mulai menyembah Tuhan. Dan ketika dalam penyembahan, ketika dalam perenungan firman, saya merasakan hadirat Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, tiba-tiba muncul pewahyuan yang mengobarkan saya. Inilah salah satunya, bahwa dalam segala situasi, imanku terhadap Allahku yang dahsyat tidak dikalahkan. Kita bisa takut, kita bisa saja khawatir, tetapi jangan lama-lama. Segera pegang firman Allah. Perkatakan firman dari mulutmu. Lalu isi kepala dan hatimu dengan merenungkan firman-Nya. Imanmu pasti bangkit kembali. Karena pada dasarnya engkau dan saya tidak dikalahkan. Katakan amin. Haleluya. Dan yang terakhir. Pak Pendeta, kalau iman kita terhadap kuasa Allah yang dahsyat belum dikalahkan, kenapa kita pakai masker? Saya pun pakai masker kemana-mana Bapak Ibu. Ya, izinkan saya menjelaskan ini saudara ya. Saya bukan orang dari kesehatan, tetapi saya hamba Tuhan. Kita menggunakan masker kemanapun kita pergi, itu bahwa begini, itu menunjukkan gaya hidup yang tertib. Dan saya bacakan buat Anda di sini, ketertiban kita menjalani aturan new normal bukan suatu kekalahan, bukan. Bapak Ibu keluar rumah pakai masker, itu bukan berarti iman saya kalah.
Bukan. Tetapi ketika kita keluar dengan tertib hidup, itu menunjukkan bahwa begini, kita memang mau jadi panutan. Yesus berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Kalau yang lain yang mencoba sok-sok kuat itu udah nggak usah ditiru yang kayak begitu. Iya, Pak Pendeta, Pak Yori kenapa pakai masker kemana-mana? Karena saya mau jadi panutan. Ini saya lepas masker karena mau khotbah. Tetapi setelah keluar dari rumah saya pakai masker. Kenapa? Apakah saya takut? Tidak. Saya telah mengalami kuasa Tuhan, roh yang membangkitkan saya. Tetapi begini, ada isu yang lain. Hidup itu harus jadi berkat, jangan jadi batu sandungan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kita harus jadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Jadi, apakah pertanyaan iman Kristen kepada kuasa Allah yang dahsyat dikalahkan hari-hari ini? Jawaban saya adalah tidak. Mengapa tidak? Karena ternyata begini, di situasi saat ini kita tidak kehilangan penyertaan Tuhan. Amin. Lalu bagaimana dengan anggota keluarga kami, sahabat kami yang meninggal dunia di masa-masa seperti ini, Pak? Apakah oleh COVID ataupun oleh penyakit yang lain? Jawaban saya sederhana. Manusia tidak dapat dihakimi karena cara matinya. Manusia dihakimi oleh karena cara hidupnya. Cara mati mungkin bisa saja tidak ideal, tapi cara hidup yang benar, dia bersama Bapa dalam kekekalan. Kemudian yang ketiga, iman kita tidak terkalahkan. Karena begini, sampai hari ini perbuatan Tuhan tetap dahsyat. Masih banyak terjadi, mujizat terjadi di mana-mana. Amin. Lalu kemudian yang keempat, iman kita tidak terkalahkan. Hanya karena kita menjalani protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah. Kenapa? Karena waktu kita menjalani, kita bukan kalah. Tetapi kita sedang mau menjadi teladan atau panutan dalam kehidupan. Dan pada akhirnya, sebagai bagian penutup, izinkan saya mengatakan begini. Iman tidak dapat dikalahkan karena iman datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Selama ada Tuhan, selama Allah ada, imanmu tidak terkalahkan. Itu sebabnya begini, berimanlah kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa.